Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahil hamdu wat taslim wali rasulis salatu wat taslim wali ummati khairul amin. Wa nas'alullaha an nahfazana min naril jahim. Jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Raya Telaga Kalban rahimakumullah, adalah sebuah kesyukuran bagi kita pada malam ini kita bisa melaksanakan sebuah ibadah yang itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menyebut kata Ramadan, maka Rasulullah kemudian menyatakan syahrun faradallahu siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu, yaitu bulan di mana Allah mewajibkan buat kalian berpuasa pada bulan Ramadan, dan aku sunnahkan buat kalian untuk melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu salat, memanfaatkan malam-malam Ramadan untuk sholat dan beribadah kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan yang sangat-sangat singkat ini, saya ingin hanya muka satu atau menjelaskan sepotong ayat yang terkait dengan bagaimana kemudian Allah akan membalas segala kebaikan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memkaruniakan rizki yang tidak pernah diduga dari mana arah rizki itu. Kenapa saya ingin menekankan ini? Karena seringkali kita tidak yakin, jujur sajalah, kita beribadah, kita mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi kemudian kita belum yakin bahwa Allah akan membalas, Allah akan membukakan rizki yang begitu berlimpah kepada kita, sehingga kemudian ibadah kita arahkan kepada manusia. Padahal yang Allah minta adalah dalam beribadah kepada Allah itu adalah mengikhlaskan semua itu hanya kepada Allah. Apa itu mengikhlaskan? Mengikhlaskan artinya ifradul qasdi lillah, menunggalkan tujuan dalam ibadah itu hanya untuk mencari kerelaan Allah. Inilah ibadah yang diterima oleh Allah. Ada satu kata-kata dari as-salafus salih, inna lil hasanati nuran fil qalbi wa diya'an fil wajhi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubin nas. Bahwa setiap kebaikan itu Allah akan balas, Allah akan berikan kepada pelakunya berupa cahaya dalam hati, nuran fil qalbi, hatinya akan bersinar sehingga kemudian akan mudah mendapatkan berbagai inspirasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan cahaya di wajahnya. Jadi Allah, kalau kita beribadah pada Allah, maka wajah kita pun bercahaya. Bukan jidatnya, tapi wajahnya. Ini harus kita perhatikan. Jadi simahum fi wujuhihim, bukan simahum fi jibahihim, gitu. Jadi yang bercahaya itu wajahnya, bukan jidat. Apapun kalau kita sholat dan segala macam, itu yang Allah berikan, wajahnya bercahaya, bersinar, menunjukkan kekhusyuan dan segala macam. Wasa'atan fir rizqi, dan kelapangan dalam urusan rezeki Allah akan bukakan itu. Dan yang terakhir adalah wa mahabbatan fi qulubin nas, dan rasa cinta yang Allah tanamkan kepada seluruh manusia kepadanya. Terkait dengan dua hal terakhir, mungkin saya ingin memberikan satu contoh kisah. Pertama adalah yang pertama terkait dengan sa'atan fir rizqi.
bagaimana Allah memberikan rizki kepada Maryam binti Imran. Maryam itu seorang yang ibunya sudah menazarkan ia hidup hanya beribadah kepada Allah. Inni idh qalat imratu Imran inni nazartu dalam surat Ali Imran, aku bernazar agar apa yang aku kandungku ini akan kau serahkan kepada Allah yang akan tinggal di Baitul Maqdis. Padahal Baitul Maqdis itu sendiri masjid yang tidak pernah dikunjungi, didatangi oleh orang yang terkena haid. Makanya ketika dia melahirkan, ini wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Aku telah melahirkan seorang perempuan, tapi kemudian Allah lebih tahu. Nah, dalam satu kisah terkait dengan di surat Ali Imran itu, bagaimana kemudian Maryam itu hidup di dalam mihrab, tidak pernah keluar, dan dia diasuh oleh Zakaria, pamannya sendiri. Karena ibunya Maryam, Hannah binti Faqud, itu adalah kakak dari istrinya Nabi Zakaria. Dan yang menarik kalau kemudian kenapa Nabi Zakaria yang mengasuh, dan itu menjadi rebutan di antara manusia saat itu, karena Imran itu adalah seorang yang soleh yang menjadi imam sholat bagi kaumnya, sehingga ketika Maryam dilahirkan dan sang ayah sudah meninggal, maka semuanya ketika Hannah membawa ke Baitul Maqdis kemudian ingin diserahkan, kemudian mereka berdebat, mereka berselisih siapa yang mengasuh. Zakaria, kemudian Nabi Zakaria bilang, akulah yang mengasuh, karena ibunya adalah bibi dari Maryam. Tapi yang lain pun tidak, ia imam, anak dari imam kami. Sehingga kemudian mereka melakukan qur'ah, undiannya luar biasa. Jadi mereka melemparkan pulpen di air yang mengalir dengan deras. Siapa yang penanya kemudian tidak terbawa air, maka dialah yang mengasuh. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Dan engkau Muhammad tidak tahu bagaimana mereka berselisih. Kemudian mereka melemparkan pulpen itu, yulquna aqlamahum, sehingga kemudian mereka melemparkan semuanya, dan pena-pena itu hanyut terbawa air kecuali penanya Nabi Zakaria, dan ia tidak bergerak di tempatnya, tidak terbawa air, sehingga kemudian ia diasuh oleh Nabi Zakaria. Di saat Maryam itu sudah dewasa dan kemudian diasuh oleh Maryam, kullama dakhala 'alayya Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke ruangan Maryam itu, wajada 'indaha rizqa, Nabi Zakaria menemukan rizki yang tidak pernah diduga. Sehingga kemudian Nabi Zakaria, qala ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana rizki ini? Ungkapan anna itu ungkapan yang pertanyaan yang luar biasa, artinya sesuatu yang aneh. Dari mananya, bukan sekedar aina, tapi anna itu sesuatu yang aneh gitu, yang tidak pernah diduga. Jadi ungkapannya bukan aina lagi, tapi anna ya. Anna laki hadza, dari mana rizki itu? Karena saya tidak pernah akan. Qalat huwa min indillah, itu semua dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberkarunikan rizki tanpa diduga-duga. Artinya bagaimana kemudian Allah memberikan sebuah karunia rizki yang berlimpah dan segala macam dari orang yang mau taat, mau bertakwa kepada Allah. Cuma syaratnya taat takwa tadi semuanya harus ikhlas, bukan karena manusia. Karena ketika kita kemudian tidak ikhlas dalam beribadah, maka kemudian amal kita itu ditolak oleh Allah dan tidak diberikan pahala. Satu pelajaran yang
kemudian terkait dengan puasa itu dalam melaksanakan ibadah itu adalah ikhlas. Bagaimana kemudian satu-satunya ibadah yang tidak dimasuki rasa riya adalah puasa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi shaumi riya. Tidak ada dalam puasa itu ada masuk unsur riya. Sehingga itulah yang kemudian Allah kullu amali bani adam lahu illa siyam. Setiap amal anak manusia itu semuanya akan dibalas untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzibi huwali wa ana ajzibi. Bahwa puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas langsung. Jadi ada pelajaran hal yang mendasar dari puasa adalah bagaimana kemudian ifradul qasd lillahi ta'ala, menunggalkan tujuan ibadah kehidupan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir terkait dengan mahabbah fi qulubin nas, bagaimana rasa cinta itu adalah Allah yang menanamkan, bukan kita berusaha sekuat tenaga pun. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, andaikan kalian Muhammad engkau menafkahkan seluruh hartanya agar engkau manusia mencintai, maka engkau tidak akan bisa. Yang bisa itu adalah Allah, dan Allah telah buktikan kepada Nabi Musa, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku telah tanamkan pada diri keluarga Fir'aun itu rasa cinta sehingga engkau tidak dibunuh oleh Fir'aun. Walaupun ada perbuatan Musa itu yang kadang-kala menjengkelkan Fir'aun, tapi Musa tetap dibiarkan hidup. Mudah-mudahan kultum yang sangat singkat ini memberikan satu inspirasi kepada kita bagaimana kemudian kita belajar untuk ikhlas pada Allah dan bertakwa kepada Allah, dan yakinlah Allah akan membalas segala kebaikan yang kita lakukan dengan melapangkan rezeki dan rasa cinta di hadapan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.